Ada. Memang kalau udah kebiasaan takfiri, pasti setiap kata-katanya akan mengandung takfiri dengan mensyirikkan kaum muslimin. Cobalah Anda berbaik sangka terhadap kaum muslimin. Umat muslim itu enggak bodoh, bro. Masa iya kesyirikan dibiarkan saja oleh ulama-ulama terdahulu? Anda mesti belajar dulu apa maksud itu bumi pertiwi. Jangan asal main syirik-syirik aja. Katanya bumi pertiwi itu berarti menganggap bumi ini punya ibu pertiwi, bukan punya Allah. Sama dengan menuhankan selain Allah. Itu kata Anda, bro, bukan kata semua kaum muslimin. Hade. Kalau begitu, berarti menamakan Arab sebagai Arab Saudi juga syirik dong. Karena Arab itu bukan punya Saudi, tapi punya Allah. Harusnya namanya itu Arab Allah, bukan Arab Saudi. Begitu juga Turki Utsmani. Harusnya namanya itu Turki Allah, bukan Turki Utsmani. Kalau begini logika seluruh manusia, bisa kacau ini dunia. Karena setiap nama negara harus ada nama Allahnya. Misal Indonesia milik Allah atau Arab Allah. Setiap nama-nama kampung juga mesti ada nama Allah di ujungnya, biar nggak syirik. Gitu mau kalian? Aduh. Semua umat Islam juga tahu kalau bumi ini milik Allah. Namun itu semua hanya sebatas penamaan, tidak lebih dari itu. Karena itu bukanlah akidah, bro. Saya rasa umat Islam tidak sebodoh yang Anda bayangkan. Cuma pengikut Anda saja yang mau dibodohi sama kalian. Memang sekilas tidak bermasalah perkataannya Wahabi bila dilihat secara kasar. Namun bila ditelusuri secara halus, maka kita akan dapati yang bahwa orang-orang terdahulu baik dari kalangan awam ataupun ulama yang telah menamakan bumi pertiwi, maka mereka semua termasuk syirik. Jadi perkataannya itu sangatlah berbahaya. Jadi terkait bumi pertiwi itu sebenarnya ada beberapa makna yang mesti kita ketahui. Yang pertama, pertiwi sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama, pertiwi bermakna Dewi Seri, sama dengan seolah-olah bumi ini punyanya Sang Dewi. Kalau begini maknanya, maka semua orang sepakat bahwa ini suatu yang syirik. Namun ini kecil kemungkinan karena umat Islam tidak percaya kepada dewi ataupun dewa. Karena bila kita tanya kepada umat Islam, bumi ini milik siapa? Semua orang pasti akan menjawab bumi ini milik Allah. Tidak pernah saya mendengar satu umat Islam pun yang menjawab bumi ini milik Sang Dewi. Yang kedua, pertiwi bermakna bumi. Nah, makna yang ini juga bukan, karena akan double dua bumi ketika disebut bumi pertiwi, karena akan bermakna bumi-bumi. Yang ketiga, pertiwi bermakna tumpah darah. Artinya bumi Indonesia ini diperjuangkan dengan tumpah darah ketika melawan jajahan kafir Belanda. Juga Indonesia ini dibangun atas berkat darahnya para syuhada. Semoga ditempatkan Allah di syurganya. Maka ada kemungkinan besar orang-orang terdahulu menamai Indonesia dengan bumi pertiwi. Ya, ini maksudnya negeri yang dibangun dan diperjuangkan dengan darah kaum muslimin ketika melawan penjajahan kafir Belanda. Yang keempat, pertiwi bermakna luas. Jika digabungkan, maka akan bermakna Indonesia adalah bumi yang luas. Maka tidak ada salahnya mengatakan Indonesia adalah bumi yang luas secara ta'in. Dan di dalam Al-Quran juga telah disebutkan bumi itu luas secara mutlak. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut, Inna ardi wasi'ah, bahwa sesungguhnya bumi itu luas. Nah, makna yang keempat ini juga ada kemungkinan besarnya karena menganggap bahwa Indonesia ini termasuk salah satu negara yang luas.
Makanya jadi orang itu biasakan tabayun. Jangan biasakan takfiri sesama muslim. Main kopar kafir sana sini seenak jidatmu. 4 poin di atas mesti Anda hafal dan pahami agar tidak terulang kemudian hari. Jika memang tidak senang tinggal di Indonesia karena kalian menganggap negeri ini penuh kesyirikan, ya wes, pulang aja ke Najd biar kami yang urus paspornya. Ngapain juga tinggal di sini, yang ada kalian jadi benalu buat orang lain jijik terhadap Islam. Mending ke sono ke negeri asalmu, pasti kalian akan diterima dengan senang hati. Terserah Anda di sana mau kopar kafir sana sini, karena di sana bukan urusan kami. Tapi kalau kalian masih tinggal di Indonesia namun sibuk mengkafirkan kaum muslimin, maka itu urusan kami. Ingat itu.